Awalnya nggak ada tujuan ke pengacara ya sebetulnya Mbak ya. Meskipun pada saat saya kecil, mama saya udah lawyer juga kebetulan. Oh, mama udah lawyer. Mama lawyer. Tapi di situ ternyata saya belajarnya justru pas SMA. SMA itu saya sudah mulai ikut debat. Kemudian di situ saya sering demo. SMA Mbak, waktu itu saya sempat demo sekolah saya. Seriusan? Karena nggak boleh bikin pensi. Oke. Setelah itu lanjut ke universitas. Dan di kampus saya itu juga terkenal tukang demonya yang ada di Grogol. Oh, tahu. Iya kan? Yang pasti demo ya. Dan waktu itu ya jadi makin jadilah prinsip idealisme saya kebentuk di situ. Jadi benar-benar memang dari sebenarnya udah ada di darah lah karena dari mama sendiri. Iya. Tapi mama sampai sekarang masih menjadi pengacara. Mama masih jadi pengacara dan kebetulan kita juga satu kantor sekarang. Oh, jadi satu law firm ya. Satu law firm. Jadi nggak bisa macam-macam kan? Nggak bisa macam-macam, sering dipotong-potong justru. Iya. Nggak apa-apa yang ngotong mama sendiri. Nggak apa-apa. Iya, anggap aja buat ya mah uang jajan dari aku gitu ya. Tapi kamu kan pasti mendalami sebagai pengacara itu tidak mudah. Iya, betul. Betul kan, ada proses yang kamu alami. Nah proses itu gimana, pernah nggak sih kamu menyerah kayak, kan kalau pengacara tuh harus tahu hukum, harus tahu ini gitu, untuk orang seperti aku yang mungkin tidak bisa untuk menghafal dengan baik gitu kan, masih susah. Kalau kamu sendiri memang sudah berprestasi kah dari sekolah gitu? Ya waktu itu memang dari SMP itu kita udah ranking ya memang. Kita memang ranking waktu itu, kita di kelas unggulan juga di SMP saya. Cuman memang waktu mulai beranjak ke SMA itu lebih sering ke prestasi olahraga pada saat itu. Sepak bola lah, basket. Jadi untuk mendalami dunia pengacara itu sendiri sebetulnya belum. Tapi memang pada saat kita mulai belajar, pada saat kuliah kan saya ambil fakultas hukum Mbak ya. Iya. Di situ saya sudah mulai belajar sama om sendiri, sama mama sendiri bagaimana cara berpraktek dan lain-lain. Karena memang antara teori dan praktek itu beda jauh banget. Pasti. Iya, dan di dunia praktek pengacara kita ini sendiri udah tahu kan permasalahan hukum kita ini kompleks banget. Jadi nggak serta-merta berpatokan pada undang-undang plek begitu, enggak. Tapi kita memang harus agak luas. Bagaimana kita juga berhubungan dengan klien. Kadang-kadang klien kalau bayar kita maunya harus A, B, C, D. Tapi kan kita di situ harus bisa nolak dengan halus kalau misalkan memang itu nggak bisa dipaksain. Nah, ini jadi tantangan tersendiri sih. Ada hal-hal yang memang harus juga dipelajari seiring berjalannya waktu. Betul Mbak. Kamu kan tadi S1-nya istilahnya di Jakarta. Di Jakarta. Ya, S2-nya ke Malaysia. S2 saya di Kuala Lumpur, waktu itu barengan sama ngambil online juga. Jadi saya S2-nya dua universitas. Iya. Oke. Pada saat itu 2 degree ya. Dan itu iya. lulusnya cum laude, IPK-nya A semua, betul? Betul. Itu yang di Malaysia atau dua-duanya? Itu yang di Malaysia. Yang di Malaysia. Oke. Kenapa ke Malaysia, nggak ada kampus lain gitu? Maksudnya kan kadang-kadang ada yang, aduh aku pengen meneruskannya mungkin lebih jauh lagi gitu, negara lain. Ya, jadi kemarin itu pertimbangannya, saya kuliah waktu itu 2016 ya Mbak ya, untuk S2 di Malaysia. Saya ambil International Business and Trade Law, hukum bisnis dan hukum dagang internasional. Dan di Malaysia itu punya. Kalau yang online-nya yang kamu ambil apa? Saya ambil administrasi publik. Administrasi publik. Oke, ya. Berarti memang niatnya sebenarnya lebih ke law-nya apa? Maksudnya jadi pengacaranya lebih ke bisnis ya sebenarnya. Sebetulnya pengennya ke bisnis, tapi ya saya juga suka mengkritisi pemerintah sih. Jadi saya pengen tahu tata susunan kenegaraan ini seperti apa, administrasi negara dan publik seperti apa. Makanya saya ambil administrasi publik tadi. Oke, jadi makanya kenapa ngambil banyak ya gitu ya, luar biasa loh. Udah gitu bisa sampai cum laude ya. Aduh, semua tuh kan kayak wow gitu kan. Amin ya.